Ini Uka Channel kedatangan tamu yang kalau luar biasa sudah sih. Mungkin Biasa, lebih ke spesial ya. biasa aja, biasa aja. Ya, alhamdulillah di Uka Channel kehadiran seorang putri salah satu universitas ternama di Malang. Universitas apa? Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jadi ini buat saya khususkan buat penonton setia Uka Channel. Kalau kemarin kita videonya hanya dengan yang tua-tua, selain yang tua-tua laki-laki semua. Nah, saya hadirkan kali ini eh, putri terbaik di salah satu universitas. Asli, oh ya, siapa namanya? Nama saya Nurul. Nama lengkap nih. Mm-mm. Nurul Rahmawati Dwi Wirapratiwi. Eh, panjang sekali. ada makna tersendiri, makna yang terkandung dalam nama itu. Setahu saya, Apa pertama? Nurul. Nurul. Itu kan Nur, cahaya. Nur Cahaya. Terus Rahmawati itu apa ya? Aku kurang tahu juga kalau Rahmawati. Mungkin pelengkapnya aja kali. Lengkap apa? Rahmat mungkin ya. Mungkin ya. Sebuah rahmat atau hidayah begitu ya. Habis itu Dwi itu anak kedua. Jadi aku punya berarti kakak punya kakak. Perempuan juga? cowok. Cowok. Habis itu Nurul Rahmawati Dwi Wirapratiwi. Wira itu dulu tuh ceritanya waktu ibu saya mengandung saya, itu dulu itu sering diajak apa ya, kalau bahasa Jawanya itu riwa-riwi gitu loh. Oh, jalan-jalan. Dari kemana pas waktu mengandung saya. Ya, akhirnya om saya itu nyeletuk gini, udah mbak, anaknya nanti dikasih nama Wirawiri aja gitu. Tapi akhirnya diambil wiranya aja. Tapi memang senangnya traveling atau apa ibu sampean ini? Dulu itu kan bantu. Atau wirawirinya ini dalam rangka ada keperluan atau memang traveling saja? Ada keperluan sih sebenarnya. Dulu itu waktu kakek saya sakit gitu. Jadi itu ibu saya ikut merawat. Jadinya ya udah balik-balik gitu Surabaya Mojokerto gitu. Oh. Kerja apa bapak dan ibu? Kalau papa dulu, sekarang kan udah pensiun. Udah pensiun sekarang. Jadi di apa? Dulu itu di Dinas Pendidikan. Wow, Dinas gitu. Pendidikan. Kalau ibu guru TK. Guru TK. Lo sekarang sampean? Kuliah PG PAUD. PG PAUD juga. Ini memang apa namanya dekat sekali dengan ibunya. Oh, kalau dekat apa jangan-jangan ngikut langkah ibunya atau memang ada keinginan sendiri untuk ngambil jurusan itu? Sebenarnya di balik cerita aku ambil PG PAUD tuh ada ceritanya sebelumnya. Aku dulu tuh SMA itu pengennya itu ambil jurusan seni tari. Dan kebetulan saya punya bakat nari kan. Dan waktu itu udah nih aku pengen daftar gitu. Terus ibu saya ngapain ambil jurusan itu gitu loh, nanti ngapain gitu kan. Terus habis itu dulu sempat ada perdebatan sih dikit gitu. Terus akhirnya udahlah ambil PG PAUD aja gitu. Akhirnya ya udah nurut aja ambil PG PAUD gitu. Tapi memang punya keinginan lain berarti untuk ngambil jurusan. Apa? Tari itu, seni tari gitu. Sampean bisa nari juga? Ais, luar biasa. Jadi sudah jadi putri kampus, bisa nari. Loh, apa saja ini kelebihan apa namanya yang dikuasai sampean selain atau prestasi apa saja sebelum gitu. Dulu itu SMA-nya itu kebetulan SMA saya itu lebih fokus ke non akademiknya seperti kesenian. Waktu SMA dulu itu di SMA saya keseniannya itu emang benar-benar diasah gitu loh. Jadi ada
Kalau di sana itu ada seni tari, ekstrakurikuler, ekskulnya. seni tari, karawitan, ludruk gitu. Jadinya emang kalau misalnya ada lomba harus ikut gitu. Oh, wajib ikut. Betul. Dan yang selalu menjadi utusan itu adalah sampean juga. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Kalau coba seandainya kalau di sini ada panggungnya, mungkin saya Waduh, ini bisa roboh ini nanti ya. iya, bisa apa namanya, prestasinya bisa ditampilkan. Cuman karena keterbatasan tempat ya, tempat itu. Mungkin lain kali. Bisa berikutnya. Anu, apa namanya, asli kelahiran? Mojokerto. Oh, Mojokerto. Mojokerto ini terkenal dengan onde-onde. Betul sekali. Ya gimana nggak mau terkenal kalau seandainya yang buat onde-ondeannya saja sudah secantik ini. Ya, ya tentunya rasanya juga berbeda ya. Ya, gitulah. Onde-onde. Ada apa namanya, sebelum ini kan sudah jadi putri kampus nih. Nah, sebelum jadi putri kampus, memang ada niatan atau ada cita-cita yang mengarah kepada mungkin ingin ikut kontes apa namanya, pemilihan Miss Universe Indonesia gitu, sehingga termotivasi saya kalau kuliah atau memilih kampus harus yang ada apa namanya, apa pembinaan putri kampusnya atau bagaimana? Ada ke arah situ cita-citanya dulu. Dulu itu ada ceritanya. Aku waktu masuk ke Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini, itu kan udah emang bener-bener kuliah gitu kan, kuliah pulang gitu. Habis itu ada satu momen ada pendaftaran ini putra putri. Oh iya. Tapi aku sebenarnya nggak tahu. Dan yang ngasih tahu saya itu kaprodi saya. Kaprodi. Kaprodi saya, kaprodi BK PAUD. Nah, pada saat itu aku nggak pengen gitu. Maksudnya emang bener-bener nggak pengen. Nanti kuliahku gimana? Nanti keteteran begitu ya. Takutnya keteteran apa gimana gitu. Dan ternyata dipaksa sama teman-teman saya. Udah kamu ikut aja gitu. Tapi aku masih nolak gitu. Enggak nanti kuliahku berantakan, nanti tugasnya gimana gitu. Udah coba aja gitu katanya. Terus tetap disemangati begitu ya, utamanya dari Kaprodi ya yang ngasih semangat ya. Betul, dipaksa pokoknya. Akhirnya pada satu hari tuh udah mepet kan pendaftarannya. Dipanggil lah ke ruang Kaprodi. Kaprodi. Mbak, udah daftar sekarang ya. Gitu, langsung Bu iya gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku daftar, aku lengkapin berkas-berkasnya tuh. Ya udah deh akhirnya ya udah pokoknya daftar. Aku nggak berharap lebih nih. Ya udah lolos nggak lolos ya udah gitu. Jalani aja begitu ya. Pokoknya udah daftar gitu aja kan. Akhirnya udah daftar nih. Terus lolos ke seleksi. Kan ada ada tahapannya ya? Ada. Nah, di situ ada seleksi berkas, kelengkapan berkas. Jadi itu di situ aku lolos berkasnya itu lolos. Habis itu ada tes tulis dan wawancara. Di situ dilakukan 1 hari langsung. Full sehari. Jadi di tes tulis. Di wawancaranya ada speaking English mungkin? Ada sih, ada. Sampean mahir di bidang bahasa Inggris itu? Kalau dibilang mahir juga enggak, tapi bisa, tapi sedikit mengerti gitu. Oh iya Gitu. Jadi terus habis tes tulis gitu kan langsung tes wawancara. Nah di tes wawancara itu ada di komitmen, terus ada organisasi, ada apa lagi ya, ada personal branding di situ. Personal branding. Jadi di situ di wawancara seperti itu per pos gitu. Udahlah pokoknya hasilnya nanti gitu. Pokoknya yang penting jalani aja dulu gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada pikiran buat emang aku harus menang itu enggak ada niatan buat ikut, sebenarnya nggak ada. Tapi kalau dari teman-teman sebelum ikut daftar itu juga ada penyemangat dari teman-teman kelas mungkin? Ada. Oh ada ya? Ada. Itu pas seleksi ditampilkan begitu itu semua mahasiswa Kaprodi itu dikumpulkan atau sekarang kan apa namanya
Online semua. Seleksinya online atau langsung Kalau dihadapkan ke banyak audiens begitu, dijalankan kayak Miss Universe begitu? kalau waktu seleksinya Mm-mm. itu emang bener-bener tertutup gitu. Jadi khusus peserta aja sama panitia kayak gitu. Oh, tertutup ya Mm-mm. peserta dan Mm-mm. panitia Jadi pas seleksi. langsung sama yang mewawancarai, pokoknya bener-bener deep interview kayak gitu. Pas penentuan ininya apa namanya putri kampusnya itu ditampilkan enggak? Atau Sebelum hanya melalui seleksi yang tadi kemudian dipilih? ada lagi itu disaring lagi menjadi Oh, disaring beberapa. lagi. Oh. Habis seleksi tahap wawancara sama tes tulis itu diseleksi lagi Mm-mm. yang lolos berapa peserta gitu kan. Akhirnya lolos. Terus habis itu setelah itu ada seleksi bakat. Nah, di Bakat. situ pas seleksi bakat itu teman-teman bisa nonton. Oh, jadi semua Heeh. apa namanya Pendukung. siapapun untuk umum lah begitu ya, Mm-mm. untuk umum. Dalam artian untuk umum di ruang lingkup Universitas Kanjuruhan Malang ini segitu ketatnya ya. Gitu. Saya lihat-lihat visnya sampean ini kayak mantan artis. Saya bilang mantan artis ya. Karena sekarang sudah jadi istrinya Wakil Gubernur Jawa Timur. Tahu? Arumi. Ya, coba coba teman-teman lihat-lihat ke kamera yang ini. Kameranya coba. Kira-kira hampir sama apa enggak? Saya rasa sudah kayak apa namanya? 11-12 sih. Iya kan? Tapi banyak sih emang yang bilang kayak gitu, tapi dari sisi mana gitu aku mikirnya masih mikir gitu. Pokoknya ya tidak ada bedanya ya kayaknya ya. Apa yang membedakan? Tidak ada kayaknya. Pokoknya kayak Pinang dibelah dua sama Arumi. Semoga channel ini juga nyampe di Arumi. Arumi itu mana? Apa? Wakil gubernur itu orang mana? Trenggal, bukan ya? Mana? Orang mana ya? Tapi yang jelas dia orang Jawa Timur. Nah, semoga dengan adanya channel ini semoga nyampe juga di ini, sempat ditonton. Ada kembarannya di sini soalnya. Ada kembarannya. Oh ya, ini apa namanya? Ini kan sudah terpilih jadi putri kampus dan seleksinya juga tentu sangat susah. Ini juga bagian dari prestasi yang sangat luar biasa ya. Adakah kemudian harapan pertama, harapan untuk sampean sendiri, kemudian sama daerahnya. Daerah sampean ini kan terkenal dengan onde-ondenya. Nah, mungkin dengan melalui paras paras kecantikan sampean ini ingin melejitkan pasar onde-onde. Mungkin dibawa ke tataran internasional begitu. Aduh, jadi gak enak saya. Oke, di Mojokerto itu emang benar-benar khasnya itu onde-onde. Selain itu ada recek ramba, tahu? Apa itu recek ramba? Itu dari kulit ya? Dari kulit sapi. Oh iya Nah, tahu saya tahu. Itu digoreng terus mekar gitu loh. Oh ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau langsung aja datang ke Mojokerto. Gitu. Dan kalau misalkan kan kalau di daerah saya kan emang mayoritasnya petani. Nah, di situ aku bisa menginformasikan pada mereka kalau misalkan kuliah itu sebenarnya penting gitu kan. Oh ya, tentu itu penting. Nggak hanya sampai di SMA saja sebenarnya. Kalau misalkan kalian kuliah atau sekolah lebih tinggi lagi kan, kalau kalian cari pekerjaan lebih mudah lagi. Oh, masyarakat di sana itu kebanyakan yang kuliah atau banyak kalau di rumah ya, kalau di daerah saya ini, kebanyakan rata-rata orang tuanya itu jarang yang memberikan semangat untuk kuliah, melainkan harus langsung suruh kerja. Kalau di sana sama kayak gitu. Hanya sebagian aja sih yang benar-benar kamu harus gini gitu, hanya sebagian aja sih, tapi kebanyakan ya udah gitu, habis sekolah SMA ya udah gitu. Oh, jadi kebanyakan memang begitu ya. Padahal sejatinya kuliah itu bukan hanya di bidang kuliahnya, melainkan ketika mendapat pendidikan otomatis pola pikirnya juga berbeda ya. Betul. Prestasinya juga diasah. Kenapa kok milih kampus swasta? Nikama. Ya. Nah,
aku di sini tuh apa ya? Dulu itu gini, kampusnya kok ada multicultural university gitu kan. Ya. Aku kepo nih, ini kampusnya kayak gimana ya gitu. Akhirnya aku daftar, udahlah daftar aku ke sana gitu. Emang beneran aku kayak penasaran gitu. Oh, penasaran. Kampusnya kayak gimana sih gitu kan. Terus akhirnya ya udah daftar deh. Dan ternyata di situ anak-anaknya tuh dari seluruh Indonesia. Seluruhnya, Sabang sampai Merauke. Di situ semuanya jadi satu, di situ emang benar-benar kumpul jadi satu. Miniatur Indonesia asli ini ya. Betul. Kayak gitu. Aku kagetnya, wow gitu kan. Kan biasanya kalau di universitas-universitas yang lain kan kebanyakan mayoritas nih anak Jawa gitu kan. Kebanyakan. Dan di sini ternyata enggak. Wah gitu, ada dari Papua, dari Timur gitu-gitu kan, dari Padang juga ada, Sumatera, Sulawesi gitu kan ada semuanya Pokoknya di situ. semua dari daerah yang ada di Indonesia itu jadi satu di situ ya. Nah, kebetulan kan aku cinta banget sama budaya gitu Budaya. kan. Aku sempat belajar nih sama mereka. Di sana itu ada apa gitu kan. Jadi aku bisa bertukar pikiran sama Bertukar mereka. pikiran. Kayak gitu. Di seleksi Putri Kampus mereka juga banyak yang ikut. Banyak. Biasanya yang paling banyak dari daerah apa? Kebanyakan sih emang benar-benar Jawa sih. Jawa. Kebanyakan dari Kalimantan juga banyak, dari Timur juga ada banyak. Sumba? Banyak. Banyak ya. Ada kemarin teman saya yang seangkatan sama saya itu ada yang lolos. Seangkatan sama aku. Jadi memang menggambarkan pokoknya miniatur Indonesia yang sejati itu memang di Kanjuruhan ya. Betul. Kalau misalkan kalian kepo sama budaya-budaya yang ada di Indonesia, nggak perlu jauh-jauh terbang ke sana, bisa banget nih kalian langsung daftar ke Unikama, langsung daftar ke Unikama, kalian bisa langsung nih tanya-tanya pada orangnya, budayanya tuh kayak gimana, Iya, kayak betul itu. gitu-gitu. Jadi kalau sudah jebolan Kanjuruhan, ini bisa memaknai atau memahami mulai dari budayanya, rasnya, kemudian agama, kemudian tata bahasanya juga mudah begitu ya. Unik banget bahasanya tuh. Ya. Kalau aku lagi kumpul sama teman-teman tuh, wah keren ya kayak gitu. Emang bener-bener aku sesuka itu gitu. Oh iya. Terus harapan sampean ketika ini apa? Harapan? Ya, harapan ketika lulus mau kerja di bidang apa? Apa nekuni mau mencoba untuk masuk di ajang kontes apa ya, kalau bahasa saya kurang mengerti, kayak bijen-bijen yang lain kayak gitu ya. Kalau misalkan udah lulus nih, aku pasti langsung kerja. Soalnya apa, pada waktu saya menjabat putra putri itu sebelumnya saya sudah mengikuti bijen-bijen yang lain. Oh banyak, apa saja? Kemarin kan emang benar kalau di Putra Putri Unikama itu dituntut untuk ikut bijen-bijen yang lain gitu kan, seperti kayak Joko Roro, Kakang Mbak kayak gitu. Tapi kemarin saya itu daftar ke Duta Hijab Radar Malang. Oh iya. Itu saya lolos ke 20 finalis kayak gitu. Oh, luar biasa ya, luar biasa. Sampai sekarang masih jadi Duta Hijab? Kalau Duta Hijab jabatannya cuma 1 tahun dan baru kemarin aja baru lengser gitu. Oh luar biasa, jadi 1 tahun sudah punya pengalaman dan mengenyam di dunia perdutaan ya. Duta Hijab khususnya di Radar Malang ya. Iya, itu betul. prestasi yang sangat luar biasa. Selain itu kan juga bisa ngenalin Unikama, oh ini dari Unikama gitu kan, sekalian promosi gitu. Iya betul. Oh ya ini kalau di Mojokerto ya, Mojokerto sendiri pernah ikut ajang seperti ini, ajang bijen-bijen kayak gini. Kalau di Mojokerto dulu aku sih belum kayak tadi yang sebelumnya aku cerita, aku belum ada minat untuk ikut kayak ajang-ajang kayak gini. Nah, baru masuk Unikama ini didorong teman-teman dan kaprodi saya ikut bijen ini ya udah akhirnya basah aja gitu. Terjun jadi, sekalian. Sudah kepalang basah ya terjun sekalian begitu ya. Ya semoga dengan tampilnya di UKUK Channel ini masyarakat luas ini bisa melihat bahwasanya ada kembarannya Mbak siapa? Kau bilang Arubi Basing lagi ya? Jadi gak enak saya ya Allah. Kembarannya Mbak Arumi di sini ya. Semoga nanti banyak yang melihat dan
para penonton setia UKWK Channel maupun masyarakat secara umum bisa di tag nih, dibantu didekatkan dengan Mbak Arumi. Ada kembarannya di sini kayak gitu. Aduh saya kayak gimana gitu ya. Jadi memang kenyataannya begitu kok. Jadi memang kenyataan ya tidak bisa dipungkiri ya. Nanti pasti banyak yang Komen ya di menilai. bawah. Komen. Ya, mungkin itu Mbak ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, boleh. Kalau misalkan kalian kepo sama apa sih Putra Putri Unikama, nanti bisa langsung aja ke IG-nya Putra Putri Unikama atau enggak ke Unikama Official. Yang pasti kalian harus banget nih daftar ke Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Karena di sini kalian bisa banyak banget belajar semuanya di sini gitu. Lengkap di situ ya. Lengkap banget. Lengkap UKM-nya. Fasilitasnya, aduh semuanya tuh. Semua lengkap ya. Ya, itu. Jadi segelimang pengalaman, kemudian prestasinya Mbak Arumi 2. Mbak Arumi 2 ya. Selebihnya kalau ingin kepoin mbaknya ini nanti langsung aja di kolom komen. Kalau teman-teman ingin Mbak Arumi 2 ini tampil lagi di channel, silakan support dan viewersnya perbanyak, kemudian komennya juga diperbanyak, nanti Betul. pasti akan ditampilkan kembali. Jangan lupa subscribe gitu kan biasanya ya kan. betul. Jangan lupa share gitu. Oh, aku jadi YouTuber banget nih sekarang ya. Oke, itu saja ya. Semoga penyampaian kali ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya bagi penonton setia UKWK Channel. Bagi yang punya cita-cita untuk jadi putra ataupun putri kampus dimanapun, silakan sharing-sharing dengan Mbak Arumi 2. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.